Hayang di alam doang mau menang ganjaran bu, hook. Gitu ya, cek bahasa Jerman mau hook. Wajar ya, kayaknya nanti lumung soalnya. Gitu ya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Al-ayah wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah wal ma'na wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin thumma alhamdulillahi rabbil Ahibbal izzah al-mukarramun wal muhtaramun. Segenap para alim dan ulama, para habaib, para ustadz, para ustazah yang sangat saya hormati, dimuliakan, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula aparatur pejabat pemerintah, berkhusus dari kantor kelurahan beserta jajaran yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita di atas sampai ke bawah selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada segenap panitia penyelenggara acara santunan anak yatim yang diprakarsai oleh segenap para panitia Mushola Al-Husna. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan, baik itu harta maupun pikiran sampai tenaganya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Oke, dan tak lupa pula kepada donatur yang sudah sumbangsihnya menyumbangkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah memberikan beraneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti acara santunan anak yatim piatu. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari majelis ini, melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin.
Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu mungkin di belakang bertanya, itu Ustadz berdoa aja, ngapa apa Bu? Mumpung lagi berkumpul ini, jadi momen berdoa kita kepada Allah, karena sebagian kalangan ulama mengatakan tidaklah umatku, kata Nabi, tidak berkumpul melainkan ada satu rahmat Allah turunkan dalam satu tempat itu. Bahkan ketika ada umat Kanjeng Rasul berkumpul 40 lebih orang, ada yang diijabah doanya. Tidak memandang, karena tidak ada yang tahu siapa yang diijabah doa. Makanya kita yuk sama-sama berdoa kepada Allah. Jangan sorangan-sorangan mah itu sangat benar. Di imam masing-masing masanjinya banyak, males ya Pak. Kalau kita sholat sendiri, jangankan apa berdoa sini, habis sholat fardu aja. Wa ilaikal ngacir, boro-boro hayang doa. Nah makanya pas momen dalam pertemuan ini, jadikan momen kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ada yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Sama TikTok doang ya Bu ya, sama Facebook, Instagram. Ustaz tahu punya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun. Yang mana surat Al-Maun itu Pak Ustaz? Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'un wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'una. Alhamdulillah, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, jangankan membaca, mendengarkannya saja kita sudah dapat ganjaran Pak, sudah dapat pahala. Dan lagi tidaklah mendengarkan, kita hanya melihat. Man nadhara ala wajh, man nadhara ala mushafi ibadatun. Ketika kita melihatnya saja kepada Al-Quran, melihat Al-Quran saja itu sudah dihitung ibadah Bu. Sudah dihitung ibadah ketika melihatnya doang, apalagi sampai dibaca. Makanya pulang dari sini ibu galau ya, tidak melakukan apa-apa, sok tinggali Qurannya masing-masing gitu ya, tinggali aja, dilihat aja, nanti ketahuan sama anaknya. Oh ya Allah, ibu saya rajin ya, habis mengikuti tadi pengajian santunan anak yatim yang diceramahnya Ustadz Ahmad, ngeliatin Quran aja. Ibu lagi apa Bu? Liatin Quran, kata Ustadz juga, lihat aja udah ibadah Bang. Ibu bisa maknanya di dalam hati orang yang terbecus. Na'udzubillahimin. Nah, insya Allah lah anak-anak kita mah ya, apa zaman sekarang mah insya Allah semua anak-anak kita termasuk adik-adik yang saya cintai ini belajar membaca Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun, yang mana surat Al-Maun ini terdiri atas 7 ayat, 25 kalimat, 123 huruf. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Benar apa enggak perkataan Ustaz? Gitu ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Apakah kamu tahu golongan-golongan orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
yaitu orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Makanya dalam kesempatan ini saya akan memberikan tema 5 saja, Bu. Tips ya, syarat supaya kita tidak termasuk golongan yang mendustakan agama. Kasih tahu jangan, Bu. Kasih tahu jangan. 5 golongan. Kalau keburu waktunya dibahas semua, kalau nggak keburu buat tahun depan. Supaya panitia ngancem undang saya lagi. Gitu ya. Kapan kata bapak dari kelurahan tadi, mudah-mudahan tiap tahun. Nah gitu ya. Nah mudah-mudahan ini tiap tahun, selalu tiap tahun makin dimeriahkan rumah panitia. Gitu ya. Nah inilah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, kalau kita tidak mau termasuk golongan yang mendustakan agama, jangan terlantarkanlah anak yatim. Gitu ya. Santunilah anak ya, anak yatim. Ini contoh nih panitia. Gitu ya. Sumbang sini sudah mengorbankan sebagian hartanya dan para donatur untuk menyumbangkan anak yatim. Pasti dan yakin bakal diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada yang mengasih kepada anak yatim, terus itu yang memberinya kepada anak yatim akan diberikan pahala sebanyak rambut yang ada di anak yatim tersebut. Ada orang yang gagal paham, anak yatim yang gondrong kesini, yang botak pinggir dulu. Kok gitu, Bu? Iya, kata ustadz kita, katanya itu kita bakal dikasih ganjaran pahala sebanyak rambut, banyak rambutnya anak yatim. Yang botak enggak, itu namanya gagal fokus. Harus minum aqua dulu, Bu, supaya nggak fokus. Artinya meskipun yang botak juga sama, Bu, dapat pahala sebanyak rambutnya anak yatim. Gitu ya. Nah inilah. Tapi juga jangan, nanti ke depan nih kita jelaskan, yuroun, jangan mengharap ria, Bu. Gitu, jangan ria. Apa ria? Sombong, gitu ya. Punya perniatan lain, hanya mencari kepopuleran, hanya mencari supaya kita di alam diagungkan oleh orang lain. Si eta mah, pokoknya si eta mah hayang di alam doang, mau menang ganjaran, Bu. Gitu ya, cek bahasa Jerman ngehopok wajar ya, kiaina nanti lubung soalnya gitu ya. Nah inilah Allah apa ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul santuninah anak yatim. Dan lagi ketika menyantuni anak yatim, ya seenggaknya sekira-kiranya yang pernah lah, Bu. Ada tetangga saya mau menyantuni anak yatim, ngerjain anak yatim. Gimana ceritanya? Diundang semua anak-anak yatim, mampir ya habis maghrib ke rumah saya. Diundang lah anak-anak yatim ke rumahnya itu ibu. Habis itu suruh dibacakan Yasin. Yuk anak-anak kita baca Yasin lah. Yasin terus. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Belum, kata Soebul Hajar. 3 kali, Bu, 3 kali. Ya Allah, itu mau nyumbang apa ngajarin anak yatim? Udah 3 kali anak yatim. Ya Allah, udah kelelahan. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 100 kali. Itu sebelum 100 tasbih la ilaha illallah. Kebetulan yang di hadapannya itu hidangannya kebuka gara-gara kipas. Kebukanya yang ngelihat mie doang. Ya Allah. Anak yatim langsung lemes, Bu. Anak yatim. Gitu ya. Ya mau gimana lagi ya, sumbangan dari Sohibul Bait kayak gitu dimakan lah. Habis dimakannya pedasnya minta ampun lah. Pulang dari rumah mencret semua. Na'udzubillahi min dari makan yang pernah. Ini contoh lah. Jangan jauh-jauh, contoh lah segenap panitia Mushola Al-Husna ini sebagai contoh. Mudah-mudahan ini perangkat Al-Husna ini menjadikan contoh mushola-mushola yang lain. Gitu ya, inilah yang pertama. Fadzalikal ladzi yad'ul
Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil. Yang kedua, jangan terlantarkan. Berikanlah sebagian harta kita kepada fakir miskin. Kenapa harus sesudah anak yatim fakir miskin? Karena anak yatim ini ada batasannya, Pak. Kalau dibilang anak yatim, di sebelah saya juga anak-anak yatim piatu semua. Gitu Pak ya. Cuma anak yatim piatu ini ada batasannya. Ada lagi kan Allah memerintahkan wala yahuddu ala ta'amil miskin, berikanlah makanan, berikanlah sebagian harta benda kita kepada siapa? Fakir-fakir miskin, orang tua yang sudah tidak bisa mengkasab, orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, janda-janda tua. Jangan janda-janda muda aja, Pak. Gitu ya. Janda-janda muda aja jadi fitnah. Gitu ya. Bila wala yahuddu ala ta'amil miskin, memberikan sebagian harta kita. Sebab itu semua harta kita mempunyai harta 1 juta itu bukan milik kita semua, Pak. 2,5% itu milik orang lain. Berapa? 25.000 itu milik orang lain. Kalau dimakan oleh kita semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu tandanya kita tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Kalau kita tidak mensyukuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu paling berat. Mana azab Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita memakan harta kita tanpa memperdulikan anak yatim, tanpa memperdulikan fakir miskin, tinggalin orang-orang sugih, gitu ya, orang-orang kaya yang tidak memberikan harta-hartanya. Banyak yang dipantangin, Pak. Dia mempunyai kambingnya luar biasa, ribuan, tapi dia mah tidak makan kambing. Kenapa? Karena tinggi, Pak. Itu tanpa kita sadari, itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahar sangu ulah. Naon ge dangdur doang coba. Ya Allah. Sampai doang. Itulah. Nah, inilah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Yang ketiga yaitu celakalah untuk orang yang sholat. Untuk orang yang sholat bakal celaka. Udahlah nanti subuh mah nggak sholat, dah sama sepul. Bukan, fawailul lil musallin, yang mana? Alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Ya Allah, iya sholat, Pak, penjabarnya luas. Jangankan meninggalkan, kita menunda-nunda sholat saja itu sudah dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan jam 12 doang atau adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh, lagi tanggung, nanti aja lah jam 1:30. Tungtungnya masih 1:30 gitu lewat. Alhamdulillah min dzalik. Awas ketika orang menggampang, merasa gampang dalam melaksanakan ibadah sholat, salah satunya siksaan dari Allah. Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yuk, dengan semangat perkumpulan kita makmurkan, gitu ya. Kita makmurkan musola-musola, makmurkan masjid-masjid. Jangan masjidnya aja yang mahir, musolanya aja yang lega, tapi pengisinya aki-aki semua. Itu banyak isin. Gitu kan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bahkan man taraka sholata muta'ammidan fahuwa kafaratun jiharat. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja-sengaja, fakot kafarat jiharat, maka ia telah kufur, maka ia telah kafir secara nyata. Naudzubillah. Ada yang meninggalkan sholat secara sengaja, tahu bahwa waktu zuhur, tahu waktu asar, tahu waktu maghrib, tapi dia tidak sholat.
entah dengan kesibukan dunia, entah dia dengan kesibukan dunianya masing-masing. Tapi ketika orang tersebut melalaikan bahkan meninggalkan kewajiban sholatnya, maka orang tersebut dicap oleh Allah telah kafir secara nyata. Na'udzubillah ini. Inilah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Terus alladzina hum yuraun. Yang keempat yaitu yang orang yang mendustakan agama, seluruh kelakuannya dia melakukan, yaitu melakukan semacam hal-hal riya. Apa contohnya Pak Ustadz riya itu? Apakah kita memposting, mengajak orang lain untuk ibadah di jalan Allah itu termasuk riya? Tidak. Misalkan ada yang nulis status, marilah kita memperbanyak zikir, marilah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu iri? Tidak. Itu sama halnya dengan mengajak di sosial media, tidak masalah. Yang ria itu yang bagaimana Pak Ustaz? Ketika ada orang yang membaca istighfar, kata Nabi sholawat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, menang 3.000. Habis itu tasbihnya dikedepanin, dipoto, cekrek, alhamdulillah, betik iya mah menang 3.000 istighfar. Itu termasuk ria ganjaran Pak. Atau yang lain, atau kepentingan bagi kepentingan dia, populernya dia, supaya subscribernya banyak, viewersnya banyak, gitu kan ada ya. Jadi sekarang tuh konten-konten seperti itu, sodakoh ongkoh, tapi niatnya lain sodakoh supaya lomba penarik viewers, gitu ya. Alhamdulillah, niatan jauhkan dari kita dari sifat riya, gitu ya. Nah inilah alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Yang terakhir wa yamna'unal ma'un, tidak mau menolong sesama umat muslim. Ya, kalau tidak mau menolong sesama umat muslim, awas jangan-jangan kita termasuk golongan yang mendustakan agama. Sebab apa? Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua perkara yang tidak ada lebih utamanya daripada dua perkara ini. Apa? Al-imanu billah. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua wan naf'u bil muslimin, yang kedua memberikan manfaat sesama muslim. Ada ustaz punya ilmu, kasih ilmunya kepada Allah, orang yang membutuhkan sama bermanfaat. Ada dari kalangan pejabat-pejabat, ada tanda tangannya yang manfaat, berikan tanda tangannya. Ada lagi segolongan golongan-golongan kita yang bisa memberikan manfaat sesama umat muslim. Itulah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab idkharus sururi ala qalbil mu'mini khairun min ibadati sittina sanatan. Ketika orang memasukkan kebungahan, kesenangan kepada hatinya orang muslim, orang yang beriman, orang mukmin, maka sama dengan ibadah 70 tahun. Contoh kecil, misalkan ada bapak dari kelurahan dan orek musola Al-Husna sini datang, itu sama halnya dengan itu Rasulullah memberikan kesenangan kepada, kan senang ya, bunga hatinya, senang musola Al-Husna kedatangan perangkat panitia kelurahan. Mudah-mudahan silaturahminya barokah, silaturahmi dipanjangkan umur, diberkahkan rezeki. Itu kan salah satu keistimewaan silaturahmi. Karena dalam Islam sangat luar biasanya ada tips bisa panjang umur. Ada. Kalau misalkan kita cari obat ya untuk panjangkan umur, itu tidak ada Pak. Sok cari di apotek Roxy, Pak ada nggak obat buat panjang umur? Ya. Tetapi ada di Cipto kedengarannya rumah sakit paling megah di Indonesia bahkan se-Asia, pengen obat yang panjang umur, mual panggih.
Tapi ingat, saking hebatnya agama Allah yang dibawakan oleh Rasulullah, resep untuk panjang umur pun ada. Mana diantaranya? Inilah silaturahmi. Tutawilul umur. Dengan silaturahmi, umur akan bertambah panjang, titik rezeki juga akan bertambah barokah. Gitu ya. Makanya dengan momen kesempatan ini, yuk sama-sama kita siling asah, siling asuh, siling silaturahmi. Jangan ada dusta di antara kita. Gitu ya. Nah inilah apa? Idkhulus surur. Yang pertama al-imanu billah. Yang kedua wanafu lil muslimin, memberikan manfaat kepada umat muslim yang lainnya. Mudah-mudahan tausiah singkat saya ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan barokah perkumpulan ini kita diberikan ilmu manfaat, sehat afiat, dipanjangkan umur kita, diselamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Mungkin cukup sekian uraian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.